Jadi begini, ada dua kata yang mesti harus dipahami dalam konsepsi tasawuf ini. Yang pertama adalah Bani Israel dan Israel. Jadi Bani Israel dengan Israel itu tidak sama ya. Kalau Bani Israel itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, khususnya sahabat saya Pak Dr. Sugeng Priyanto, MPD, salah satu pengurus Masjid Ramadan di Perumahan Kriya Shanta yang saya hormati. Beliau menanyakan kepada saya, ini Pak Sugeng, nyuwun pirsa Yai, dalam Al-Quran kisah Bani Israel diceritakan dalam banyak surat. Apakah ada kejelasan atau penjelasan khusus? Apa karena mereka suka cari-cari persoalan? Baik, jadi begini, ada dua kata yang mesti harus dipahami dalam konsepsi tasawuf ini. Yang pertama adalah Bani Israel dan Israel. Jadi Bani Israel dengan Israel itu tidak sama ya. Kalau Bani Israel itu dalam konsepsi tasawuf adalah anak atau pasukan Israel. Lalu pertanyaannya, apa Israel itu? Israel itu adalah Isra, artinya berjalan malam ya. Artinya orang yang selalu beribadah. Il artinya Allah. Jadi Israel artinya Abdullah atau hamba Allah, atau orang yang selalu melakukan aktivitasnya, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika menjadi Bani Israel, maka di dalam berisrael itu ada bani-bani yang harus diperhatikan oleh diri kita, oleh iman kita, oleh ilmu kita, oleh nikmat kita, oleh takwa kita. Lah, selanjutnya apa sebenarnya yang Bani Israel ya? Bani Israel sering diingatkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat ya, terutama di surat kedua, surat Al-Baqarah. Seringkali diulang, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan seterusnya itu banyak sekali diulang-ulang. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, dan seterusnya itu di awal banyak sering diulang-ulang. Jadi saya ingin menjelaskan begini. Jadi kalau Israel itu nama ini atau julukan ini, lakob ini, nama atau asma ini dikhususkan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub mendapatkan julukan Israel. Kenapa? Diberi nama, bernama oleh karena dia melakukan perbuatan sehingga bersifat dan diberi nama. Karena Yakub selalu melakukan ibadah. Jadi rumusnya dari zat, af'al, sifat, lalu asma. Jadi orang itu disebut oleh karena bersifat oleh karena melakukan perbuatan. Nah, Nabi Yakub banyak melakukan kegiatan aktivitasnya, bahkan hidupnya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dia bersifat pengabdi, lalu dia dijuluki atau diberi nama Israel. Artinya orang yang selalu melakukan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Isra artinya sebenarnya berjalan malam atau perjalanan malam, artinya dia menundukkan nafsu gelapnya yang ada dalam dirinya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Il itu bahasa lain daripada ilahun. Il itu bahasa Ibrani, artinya Tuhan. Jadi kalau orang-orang Ibrani menyebut Tuhan, kita menyebutnya Tuhan. Orang Indonesia mereka nyebutnya Il ya. Kalau dalam bahasa namanya ilahun ya. Ilahun, il, kalau kita Tuhan atau Gusti atau Pangeran ya.
Kemudian kalau dalam tradisi orang-orang Portugis menyebut Tuhan mereka dengan Domingo atau Minggu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saudara-saudara di Katolik nyebutnya Bapak ya, atau Tuhan Bapak dan seterusnya. Jadi itu julukan atau panggilan. Il artinya Tuhan. Nah, Israel berarti orang yang selalu melakukan hidupnya untuk Tuhan. Nah, di dalam melakukan hidupnya untuk Tuhan itu, karena dia sudah bisa menundukkan bani-baninya. Apa Bani Israel itu? Bani Israel itu jumlahnya 6. Kalau dalam Al-Quran ada 12 ya. Ada Yahudi dan Yahuda dan seterusnya itu. Nah, kalau dalam konsepsi tasawuf jumlahnya 6 ada di dalam surat An-Nas itu yang harus diperlindungkan oleh diri kita kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi sifatnya 6. Maka 6 itu dirinci dalam berbagai surat. Misalnya dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 19-20. Apa itu manusia atau Bani Israel ini? Bani dalam dirimu itu pertama punya sifat mengeluh. Ini harus ditundukkan supaya dia menjadi ingat, ya Bani Israel guru nikmati ya. Kenapa dia kalau disuruh mengingat akan nikmatnya, dia disuruh ingat bahwa Allah memberikan nikmat kepada kamu yang fungsinya merasakan. Karena dia sering melupakan, sifatnya nafsu suka mengeluh itu, sehingga nikmatnya tidak berfungsi. Karena nikmat tidak berfungsi, dia tidak ingat akan Allah. Tidak ingat akan Allah, menjadi lupa dia mengeluh, itu sifatnya. Innal insana khuliqa haluma, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manua. Inilah sifat pertama manusia itu mengeluh, lupa, tidak ingat akan Allah. Maka diingatkan, ya Bani Israil guru ni'mati allati alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sering lupa diri dia sehingga enggak menepati janji dan lain sebagainya. Sifat Bani Israil pada diri kita, ada pada diri kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu manusia insan. Jadi nanti kalau ada kata insan dan juga nas itu sama. Nasun dan insanun itu sama. Tapi ketika menjadi unsa, jadi unus, anis itu berbeda. Itu sudah lemah lembut, dia sudah menjadi baik, sudah tertundukkan. Maka unsun, insa dengan nas itu berbeda. Kalau nas belum tertundukkan, insan belum tertundukkan. Dia masih bergabung dengan sifat manusia dan sifat jin. Tapi kalau uns atau ins atau uns atau kemudian disebut dengan anis, itu anis artinya lemah lembut, sudah tertundukkan, sudah menjadi baik. Tapi kalau insan itu masih dalam dirinya, atau insan dan nasun masih bercampur dengan, masih bergelut antara sifat manusia dan sifat jin. Apa sifat manusia itu tadi? Mengeluh, suka kalau ditimpa satu hal yang tidak enak mengeluh. Tapi begitu mendapatkan kenikmatan lupa diri. Itulah sifat manusia. Itu dijelaskan dalam surat ke-70 Al-Ma'arij ayat 19-20. Innal insana khuliqa haluma, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manua, dan seterusnya itu. Illal musallin alladzina hum dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua, ada 6 intinya. Yang kedua adalah sifat manusia itu suka membangkang dan keterlaluan pada Tuhannya. Ini ada pada dirimu. Suka membangkang dan keterlaluan itu gabungan sifat insan dan sifat jin. Panas, ini sudah dicampuri. Jadi di samping mengeluh dicampur dengan sifat panasnya, sifat jin. Itu dijelaskan dalam surat ke-100 itu, surat Al-Adiyat. Surat ke-100 ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud, gitu. Sungguh insan itu terhadap Tuhannya keterlaluan dan membangkang. Ini ada pada diri kita. Kenapa membangkang? Ya karena karena dalam diri kita ini ada sifat jin. Ada sifat jin yang suka membangkang, hubbul wilayah, hubbul jah,
hubud dunya dan lain sebagainya, suka bertengkar. Yang kedua, yang ketiga adalah manusia itu suka berbantah-bantahan sehingga melemahkan diri. Coba kita cek dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayatnya 85 ya kalau nggak salah. 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathalin. Benar-benar dalam Al-Qur'an itu telah dibuat satu perumpamaan linnasi untuk manusia. Nas ya nas dan insan itu sama. Bukan insa, bukan unsur, bukan anis ya, tapi ins. Pasti jelek jadi. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu, la insan, nas dan insan sama. Wa kana al-insanu aktsar syai'in